لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Apa kabar ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Alhamdulillah. Kenapa kita harus terus belajar dulu? Karena ternyata kitalah yang menjadi cikal bakal pembangun peradaban. Jadi kenapa seseorang wanita itu harus terus belajar? Jika seorang wanita tidak belajar, tidak disibukkan dengan belajar, maka seorang wanita akan disibukkan dengan perasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama berjalan untuk menjadi ibu yang bahagia. Kasih hari ini, kajian kita hari ini bukan tentang orang lain. Kajian kita hari ini bukan tentang bagaimana merubah orang lain seperti yang kita inginkan, bukan tentang bagaimana merubah suami seperti apa yang kita inginkan, tetapi untuk kita kembali menyelami diri sendiri, untuk kembali mengenal diri sendiri, kembali mengenal kita sebagai seorang ibu, seorang anak sendiri. Karena apa dulu? Karena seorang ibu itu adalah jantungnya keluarga. Di dalam sebuah jantung dulu, kalau jantung itu sehat, maka bisa mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh sehingga bisa membuat semua organ-organ dalam tubuh kita sehat. Begitu pun dengan keluarga. Jika ibunya bahagia, ibunya sehat, maka insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang bahagia, putra putrinya akan menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin amin insya Allah. Jadi supaya hati kita lapang, supaya hati kita itu tidak ada rasa sempit-sempit di dada, kita harus bisa mudah untuk memaafkan orang lain. Terapi memaafkan. Ini ada masuk di bahasan terapi memaafkan. Dalam memaafkan itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Jadi kalau dalam hati kita itu sudah tidak ada kata-kata seperti ini, saya sudah maafin si Fulan, biar Allah aja lah yang balas. Ketika kita ada kata-kata biar Allah saja yang balas dulu, artinya masih ada benih-benih dan dendam dalam hati kita. Kita pengen Allah kasih balasan kepada orang yang zalim kepada kita. Artinya menurut aspek yang pertama belum terpenuhi. Karena itu kenapa kita masih suka sesak hati kita kalau ketemu sama orang yang jahat sama kita. Karena aspek yang pertama belum kita penuhi. Jadi kalau kita berubah memaafkan orang lain, harus ada aspek ini. Tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Tidak ada lagi itu doa biar Allah yang balas. Doanya kita ganti, ya Allah, tolong berikanlah rahmat dan hidayah kepada si Fulan agar dia bisa menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi. Akhirnya apa dulu? Doa kita jadi ibadah. Kita jadi mengkonversikan ujian menjadi amal soleh. Kita dizolimi orang ujian, kita konversikan jadi amal soleh, yaitu dengan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Indah tentunya jadi rumus dalam Islam itu indah sekali. Kemudian yang kedua, kita lagi kembali dan menjaga jarak. Artinya apa pun kita tetap pengen sambung silaturahmi. Kalau kita bilang saya sudah memaafkan si Fulan, saya tidak pengen ketemu lagi. Amin. Terus lagi amin, tidak pengen ketemu lagi. Nah, ini bahaya loh. Artinya
Kita baca artinya saja ya Bu ya, supaya cepat. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ternyata bahayanya sifat dendam ini kalau masih ada dalam hati kita, sampai-sampai Allah memberikan pernyataan ini dalam Al-Quran. Apakah kamu gak pengen aku ampuni kata Allah? Kok kamu gak mengampuni saudaramu? Artinya apa bos? Artinya adalah amal ibadah yang kita lakukan selama ini itu pahalanya bisa terhalang oleh notah dendam dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi Guru dan Ustaz Zalim Al-Aidis pernah mengatakan bahwa ketika seseorang itu ada notah dendam dalam hatinya, ada nasib, ada rasa dendam dalam hatinya, maka pahala amal kebaikannya itu belum sampai ke langit, masih terhalang oleh Tuhan. Maka supaya apa? Jadi kata Ustaz Zalim Al-Aidis, maafkanlah semua orang yang menyakitimu, maafkan saudaramu. Demi apa? Demi kemuliaan-Mu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak ingin amal-amal kita dekat ke Allah? Apakah kita ingin amal-amal kita masih tertahan? Apakah kita tidak pengen diampuni sama Allah? Kalau kita inginkan itu semua, ikhlaskan hati kita, luaskan hati kita untuk memaafkan saudara-saudara, memaafkan orang lain, memaafkan suami, memaafkan anak-anak kita. Jadi, selanjutnya di masa itu, jadi agar mudah memaafkan, yang pertama kita sadari bahwa diri kita tidak sepenuhnya benar dan orang lain tidak sepenuhnya salah. Jadi kita itu tidak selalu benar dan orang lain itu juga tidak selalu salah. Yang namanya manusia tidaknya perlu kadang ada salahnya, kadang ada hilafnya. Kalau kita sadari itu, maka kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Kita saja banyak salahnya, kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain juga? Yang mungkin salahnya lebih sedikit dari kita, yang mungkin dosa-dosanya lebih sedikit dari kita. Kemudian yang kedua, menyadari dan menerima rasa yang hadir. Ridho, ada rasa-rasa yang tidak enak. Ridho ya Allah, ini adalah rahmat darimu. Jadi rahmat, kalau kita dipertemukan dengan orang yang baik, itu adalah rezeki, rahmat juga. Kalau kita bertemu dengan orang yang tidak baik, itu juga rezeki juga, rahmat. Dengan apa? Dengan kita mengkontekskan dari amal saja berupa sabar. Jadi apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu adalah bentuk dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, relasi dengan pikiran dan perasaan kita, bukan tentang orang lain. Jadi kita itu tidak akan dihisab oleh perlakuan orang lain. Jadi kita itu tidak akan dihisab karena pikiran orang lain, karena perlakuan buruk orang lain. Tetapi kita akan dihisab oleh tindakan kita sendiri. Kita akan dihisab oleh pikiran kita sendiri. Jadi ketika kita berpikir buruk tentang orang lain, maka hati-hati kita juga dihisab dengan itu. Kita berpikir bahwa si fulan tidak suka sama saya, hati-hati.
Jika kita sayang pada diri kita, maka jangan biarkan hati kita itu rugi. Jangan biarkan kita itu rugi. Demi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maafkanlah saudara. Kemudian saya terakhir, closing statement dari pertemuan kita hari ini adalah hidup itu hanya tentang bagaimana cara kita menikmati dan menghiasi hati kita dengan kesyukuran. Kesyukuran bukan hanya karena kita mendapatkan nikmat, tetapi juga kesyukuran sebab sampai detik ini Allah tidak mengambil apa yang masih kita butuhkan. Wallahualam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan ziarah khair, ziarah berbarokah. Dan semoga setelah kita pulang dari acara ini, kita bisa kembali kepada keluarga kita dengan hati yang lapang, hati yang bahagia, penuh cinta. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum